wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Renti Tiapon dari kelas 1D. NPM saya 020424111156. Saya akan membacakan materi dari bab 5 sampai bab 6. Bab 5 yang berjudul fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear dibagi menjadi 5, yaitu fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, fungsi pecah, fungsi lingkaran, dan fungsi elips. Saya akan menjelaskan dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi f pada domain R yang ditentukan oleh f dalam kurung x sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, atau f dalam kurung y sama dengan ay pangkat 2 tambah by tambah c. Fungsi kuadrat tersebut masing-masing memiliki persamaan, yaitu y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c dan x sama dengan ay pangkat 2 tambah by tambah c. Kedua persamaan tersebut berbentuk grafik parabola. Grafik parabola dibagi menjadi dua grafik, yaitu grafik tegak dan grafik datar. Grafik tegak memiliki persamaan umum, yaitu y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Sedangkan parabola datar memiliki persamaan secara umum, yaitu x sama dengan ay pangkat 2 tambah by tambah c. Kita lanjut ke fungsi kedua, yaitu fungsi pangkat 3. Polinomial tingkat 3 dengan satu variabel bebas disebut sebagai fungsi kubik dan mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Y sama dengan A0 tambah AI X pangkat 1 tambah A2X pangkat 2 tambah A3X pangkat 3, di mana A3 tidak sama dengan 0. Fungsi kubik ini jika digambarkan dalam bidang koordinat Cartesius, kurvanya mempunyai dua lengkuk, yaitu lengkuk ke atas dan lengkuk ke bawah seperti gambar ini. Kita lanjut ke fungsi ketiga, yaitu fungsi pecah. Fungsi pecah atau rasional merupakan fungsi suatu fungsi yang variabel bebasnya terdapat dalam penyebut. Persamaan dari suatu fungsi pecah ini disebut persamaan hiperbola dan memiliki sumbu asimtot. Sumbu asimtot merupakan sumbu yang didekati kurva hiperbola tetapi tidak pernah menyinggung suatu fungsi pecah mempunyai bentuk umum. Kita lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi lingkaran. Secara geometri, suatu lingkaran didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik pada suatu bidang yang mempunyai jarak tertentu dari suatu titik yang disebut pusat. Jarak titik-titik tersebut dari pusat disebut dari jari lingkaran. Bentuk umum dari lingkaran adalah ax pangkat 2 tambah by pangkat 2 tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0, di mana a dan b tidak sama dengan 0. A dan b bertanda sama positif atau negatif. Persamaan lingkaran dalam bentuk standar ditulis dalam kurung x kurang a tutup kurung pangkat 2 tambah dalam kurung y kurang b pangkat 2 tambah dengan r pangkat 2, di mana a dan b sama dengan pusat lingkaran, r sama dengan jari-jari lingkaran. Gambaran dari grafik dari lingkaran. Kita lanjut ke fungsi elips, yang dimana fungsi terakhir dari bab 5. Secara geometri, elips didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik dalam bidang yang jumlah jarak dari dua titiknya konstan. Suatu elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Sumbu yang panjang disebut sebagai sumbu utama dan sumbu yang pendek disebut sebagai sumbu minor. Titik-titik potong sumbu-sumbu tersebut adalah titik pusat elips. Bentuk umum elips ax pangkat 2 tambah by pangkat 2 tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0, di mana a sama dengan b,
AB memiliki tanda sama bentuk rumus standar suatu elips. Contohnya, itu penjelasan saya dari bab 5. Kita lanjut ke bab 6 yang berjudul aplikasi fungsi non-linear dalam bidang ekonomi. Yang dibagi menjadi 5 fungsi, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi pasar, fungsi permintaan total, biaya, dan profil. 5. Fungsi transformasi produk. Fungsi yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan yang telah disajikan sebelumnya adalah fungsi permintaan linear. Tetapi dalam bab ini akan dibahas fungsi permintaan yang non-linear, berupa fungsi kuadrat dan fungsi pecah. Fungsi kuadrat, bentuk umum fungsi permintaan adalah Q sama dengan C tambah BP kurang AP pangkat 2. Contohnya, suatu fungsi permintaan Q sama dengan 9 kurang 2P pangkat 2. Buatlah grafik fungsi permintaannya. Penyelesaian. Q sama dengan 9 kurang 2P pangkat 2, A sama dengan minus 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan 9. D sama dengan B2 kurang 4AC. D sama dengan 0 pangkat 2 kurang 4 minus 2 dalam kurung 9. D sama dengan 72 sama dengan D sama dengan B2 kurang A4AC. D sama dengan 0 pangkat 2 kurang 4 dalam kurung minus 2 dalam kurung 9. D sama dengan 72. Dalam mencari grafik dapat dihitung dengan grafik yang didapat. Kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi penawaran. Suatu fungsi penawaran disajikan seperti berikut. Q sama dengan P pangkat 2 tambah 5P tambah 1. Carilah simetrinya titik puncak kurva dan titik potong sumbu P dan Q. Penyelesaiannya diketahui. Q sama dengan P pangkat 2 tambah 5P tambah 1, A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 1. D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. D sama dengan 5 pangkat 2 kurang 4 dalam kurung 1 dalam kurung 1. D sama dengan 25 kurang 4 sama dengan 21 lebih besar dari 0. Untuk mencari kurva dapat dihitung dengan kurva yang didapat. Kita lanjut ke keseimbangan pasar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah dan harga keseimbangan pasar diperoleh secara geometri dengan menggambarkan kurva permintaan dan penawaran secara bersamaan dalam suatu diagram. Di samping itu juga keseimbangan pasar dapat diperoleh secara aljabar dengan memecahkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran melalui metode eliminasi dan metode substitusi. Dalam bab ini kita akan mencari nilai keseimbangan pasar di mana fungsi permintaan dan fungsi penawarannya dibentuk non-linear. Contohnya, suatu fungsi permintaan dan penawaran dirumuskan sebagai berikut. Q D sama dengan minus P pangkat 2 tambah 9 QS sama dengan P tambah 2P kurang 3. Gambarlah kurva masing-masing fungsi tersebut, carilah keseimbangan pasar. Penyelesaiannya yaitu fungsi permintaan Q D sama dengan minus P pangkat 2 tambah 9, A sama dengan minus 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 9. D sama dengan B2 kurang 4 AC dan D sama dengan 02 kurang 4 minus 1 dan 9. Dan D sama dengan 36. Untuk mencari kurvanya dan kurva yang didapat. Baik, kita lanjut ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi penerimaan total, biaya, dan profit.
Penerimaan total dari suatu perusahaan atau produsen adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual. Secara matematis, penerimaan total ini dapat diformulasikan TR sama dengan P titik Q, di mana TR sama dengan penerimaan total, P sama dengan harga per unit, Q sama dengan kuantitas produk yang terjual. Jika fungsi permintaan linear menurun dari kiri ke kanan bawah, berarti harga P tidak tetap, maka penerimaan total TR akan berbentuk fungsi kuadrat. Jadi jika fungsi permintaan adalah P sama dengan B kurang AQ, maka akan diperoleh persamaannya penerimaan total. TR sama dengan P titik Q, TR sama dengan dalam kurung B kurang AQ dalam kurung titik Q. TR sama dengan BQ kurang AQ pangkat 2. Contohnya, diketahui suatu fungsi permintaan P sama dengan 10 kurang 4Q. Carilah penerimaan total maksimum dan gambarlah kurva permintaan penerimaan total dalam suatu diagram penyelesaian. TR sama dengan P titik Q dan P sama dengan 10 kurang 4Q. TR sama dengan 10 kurang 4Q titik Q, TR sama dengan 10Q kurang 4Q pangkat 2. A sama dengan minus 4 dan B sama dengan 10, C sama dengan 0. D sama dengan B pangkat 2 kurang A kurang 4AC. D sama dengan minus 10 pangkat 2 kurang 4 dalam kurung minus 4 dalam kurung 0. D sama dengan 100. Untuk mencari kurvanya dan kurva yang didapat. Baik, kita lanjut ke fungsi yang terakhir, yaitu kurva transformasi produk. Fungsi transformasi produk menyatakan hubungan antara kuantitas dari dua jenis barang atau joint produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan mentah, yaitu material. Secara matematis, kurva transformasi produk adalah tempat kedudukan kombinasi kuantitas dua jenis barang yang dapat dihasilkan secara masukan input tertentu. Apabila kuantitas kedua jenis barang yang dihasilkan tersebut Q sama dengan 1 dan Q sama dengan 2, kurva transformasi produk akan menunjukkan hubungan antara Q1 dan Q2. Berbanding terbalik yang memiliki arti bila kuantitas Q1 ditambah maka kuantitas Q2 akan berkurang dan sebaliknya demikian. Dalam praktiknya, banyak proses produksi informasi dapat menghasilkan lebih dari satu keluhan output. Misalnya sejenis barang tetapi dengan kuantitas yang berbeda, kualitas 1, kualitas 2 dan sebaliknya dan sebagainya. Kurva transformasi penduduk dapat berupa berbagai dari kurva parabola, elips, hiperbola atau lingkaran yang dibentuk yang terletak di kuadrat 1, kurva 1, kurva 2, dan kurva 3. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari bab 5 dan bab 6. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.